Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Sahabat ngaji tuntas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan rizki yang berkah dan banyak. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membaca Al-Quran surah Al-Baqarah, yang pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki part yang ke-11 surah Al-Baqarah ayat 35 sampai dengan ayat ke-37. Adapun part yang pertama sampai part yang ke-10 kita sudah pernah baca, kita sudah pernah mengajinya pada bulan Ramadan yang lalu. Baik, langsung saja kita mulai mengaji kita, membaca Al-Quran kita dengan terlebih dahulu membaca ta'awudz dan basmalah dengan nada atau tempo datar lalu tinggi. Perhatikan baik-baik tanda tambah atau plus yang berwarna merah ini. Kita mulai saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Perhatikan. Wa qulna menggunakan huruf qaf ya. Di sini huruf qaf, maka bacanya bukan wakul, tapi menggunakan, kalau ditranslate ke Latin itu menggunakan huruf qi ya. Wa qulna. Nah-nya ini fathah diikuti alif, dibaca panjang ya. Panjangnya 2 harokat mad tabi'i. Wa qulna ya, tapi panjangnya 2 harokat itu hanya di ayun saja. Jangan sampai melebihi dari 2 harokat. Contoh melebihi dari 2 harokat adalah membacanya seperti ini. Wa qulna ya, itu sudah lari dari kaidah tajwid 2 harokat. Makanya di ayun saja. Wa qulna ya, ya-nya ada bendera, ada tanda alis ini ya, perhatikan. Ini merupakan hukumnya adalah mad jaiz munfasil, bacanya 5 harokat, meskipun boleh 2 harokat ya, tapi kita baca 5 harokat saja mengikuti mad wajib muttasil karena ada tanda bendera untuk memudahkan. Ya Adamus, A-nya ini adalah mad badal ya, hamzah berharokat fathah tegak, fathah berdiri seperti ini, hukumnya adalah mad badal. Ya Adamus kun Adamus kun, nun sukun bertemu hamzah, ini hukumnya adalah izhar. Membaca izhar adalah jelas ya. Izhar artinya jelas. Maksudnya adalah jelas bunyi suara nun sukun atau tanwinnya. Jelas bunyi suara n-nya tanpa ditahan dan tanpa didengung. Adamuskun bukan adamuskun tidak boleh. Biasanya anak-anak ketika membaca izhar kadang-kadang juga ada yang meskipun tidak dibaca didengung atau ditahan, itu kadang-kadang buru-buru. Misalkan bacanya begini. Adamuskun ini juga tidak betul. Jadi langsung buru-buru. Adamuskun itu juga tidak tepat ya, karena membacanya juga harus disempurnakan. Adamuskun anta ya. Jadi di sini izhar, nun sukun bertemu ta, nun sukun bertemu hamzah. Berikutnya anta. Adamuskun anta. Di sini sama-sama ada nun sukun. Perhatikan. Ada nun sukun, di sini bertemu hamzah, maka hukumnya adalah izhar, sedangkan di sini nun sukun bertemu bertemu ta, maka hukumnya adalah ikhfa.
anta wa zaujukal jannata. Nun tasydid. Ya, hukumnya adalah gunnah, ditahan 4 ketukan. Ada juga yang mengatakan, ulama mengatakan, ada yang berpendapat 2 ketukan atau 2 harokat lamanya ya. Tapi sesuai yang saya pelajari dari guru saya, dari metode yang pernah saya pelajari, untuk gunnah atau yang dibaca tahan itu bacanya adalah 4 ketukan ya. Wa zaujukal jannata wa kula, lanya dibaca panjang maqtabi'i, wa kula minha, nun sukun bertemu ha, izhar ya, huruf izhar ada 6, hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, bacanya jelas. Minha, sama ini dibaca panjang hanya, fathah diikuti alif. Rogodan hay, rogodan hay. Nah, ini tanwin bertemu ha, hukumnya adalah izhar juga. Rogodan haitsu syi. Nah, di sini biasanya agak sulit menyebutnya karena setelah huruf sa ini ada huruf shin. Seringnya orang membaca hai sushi, dua-duanya shin kalau begitu, ya. Atau hai sushi. Nah, itu juga tidak tepat. Harusnya gimana? Haitsu ini di ujung lidah, ya. Lidahnya dikeluarkan, membacanya, lidahnya, ujung lidah terletak di antara gigi atas dan gigi bawah. Haitsu shi. Nah, sedangkan ini penyebutannya adalah shin, ya. Shin. Haitsu shi tumawala. Di sini ada tanda wasal ya, sebenarnya huruf shad ini, maka lebih utama adalah dilanjut, diwasal, tidak berhenti. Kalaupun berhenti di sini boleh, cuma lebih utama dibaca wasal atau dibaca lanjut. Haitsu syi'tuma wala taqraba wala taqo. Di sini ada huruf qaf berharokat sukun, maka hukumnya adalah qalqalah, dibaca memantul. Karena huruf qaf memantulnya bunyinya seperti o sedikit ya. Taqo, roba, taqo. Bukan take ya, bukan tapi o. Taqo. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna. Di sini ada alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah, perhatikan di sini. Hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fataku, kunya dibaca panjang, dummah diikuti waw sukun. Ya, untuk bacaan mad atau yang dibaca panjang 2 harokat sudah pernah saya bahas, sudah pernah dibahas di channel ini tentang pembahasan khusus tentang mad. Fatakuna minadh dhalimin, bukan minaz zalimin. Ya, jadi bukan minaz zalimin. Kebanyakan ketika menyebut huruf dha itu sama seperti menyebut huruf zai. Nah, ini tidak tepat. Fatakuna minadh dhalimin. Mad arid disukun. Kita lanjut ayat ke 36. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fa'azallahuma syaitanu. Fa'azal menggunakan huruf ya, fa bukan huruf pa ya, jadi huruf f ya. Fa'azalla menggunakan huruf zai. Fa'azallahumash. Nah, di sini ini harusnya dibaca panjang, tapi karena ada alif lam syamsiyah ya, maka batal dibaca panjang. Jadi jangan dibaca fa'azallahumash, jangan ya. Jadi langsung, meskipun di sini ada fathah diikuti alif ya, sudah pernah dibahas pada pembahasan mad di channel ini.
fa'azallahuma syaitanu atta ya. To barisnya fathah tegak dibaca panjang. Syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Anha hukumnya adalah izhar, nun sukun bertemu ha. Fa'akhrajahuma di sini baca panjang matabi'i mimma mim tasdid. Hukumnya adalah gunnah mim atau mim gunnah. Bacanya tahan perketukan. Mimma, ma-nya dibaca panjang matabi'i. Kana fi ka dan na ini juga sama matabi'i fi. Di sini sebenarnya ada tanda wasal ya. Bagusnya lebih utama dibaca wasal dilanjut. Cuma karena kita tadi sudah lumayan panjang dan napasnya juga tidak kuat, maka di sini boleh berhenti. Meskipun lebih utama adalah wasal ya. Kana fi. Kalau dibaca waqaf di sini atau dibaca berhenti, maka hukumnya di sini adalah mad arid lis sukun ya. Mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf, hukumnya adalah mad arid lis sukun. Tapi kalau dilanjut kana fihi wa qulna, maka hukumnya di sini menjadi mad tabi'i saja ya. Kalau di waqaf menjadi mad arid lis sukun, kalau diwasal atau dilanjut maka menjadi mad tabi'i. Kita lanjut. Wa qulna. Nah, ini sama. Wa qulna bitu ya. Di sini menggunakan meskipun ada perhatikan. Di sini meskipun ada fathah diikuti alif. Fathah diikuti alif ya. Tapi karena di sini ada huruf ada sukun sesudahnya, maka tidak dibaca panjang. Langsung wa qulna bitu menggunakan huruf to harus jelas. Wa qulna bitu ba'dukum bukan ba'dukum karena di sini menggunakan huruf dad ya. Do ba'dukum li ba'din adu. Li ba'din adu. Di sini jangan dipanjangin. Kadang-kadang bacanya ada yang dipanjangin adu ya, tapi langsung ditekan saja. Li ba'din adu. Tapi ada huruf w-nya adu ya. Lanjut walakum fil mim sukun bertemu fa, hukumnya adalah izhar syafawi. Walakum fil ardi fil ro-nya tebal, ro tafkhim karena sebelum ro sukun berharakat fathah. Fil bukan fil ar. Fil ardi donnya harus jelas di bukan ardi ya. Fil ardi mustaqarru ya. Di sini ada tanwin bertemu waw, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Mustaqarru wa mata'un ilahin. Wa mata'un ilahin. Tanwin bertemu hamzah, hukumnya adalah izhar. Ilahin. Mad arid lis sukun. Kita lanjut ayat terakhir. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Perhatikan. Fatalaqqa. Ko-nya ada tanda bendera atau tanda lis. Bertemu hamzah di lain kalimat, maka hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Adamu sudah tadi kita bahas, ini mad badal. Hamzah berharakat fathah tegak dibaca panjang. Adamu mir rabbihi, nun sukun bertemu ra, hukumnya adalah idgham bila gunnah. Bacanya dimasukkan suara nun sukunnya ke dalam suara huruf ra, tapi tidak didengung. Adamu mir rabbihi kalima, maknanya dibaca panjang fathah tegak. Rabbihi nya dibaca
panjang juga. Rabbihi, ini hukumnya adalah mad silah qasirah. Mad silah qasirah dibacanya 2 harokat, kasrah tegak. Rabbihi kalimatin fataba alaihi, tanin bertemu fa, hukumnya adalah ikhfa. Kalimatin fa, jangan kalimatin fata, tapi harus ditahan di sini, dilamain 4 ketukan. Kalimatin fataba alaihi, di sini hukumnya alaih, hukumnya adalah madlin atau ada juga yang menyebut madlayin. Madlin ini panjangnya adalah 6 harokat. Ya, fathah diikuti sukun atau fathah diikuti waw sukun, bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Ya, itu adalah definisi dari madlin. Alaih innahu huwat tawwabur rahim. Nun tasdid ditahan 4 ketukan, gunnah. Didengung. Innahu, ini juga sama seperti hi yang tadi di sini ya. Hukumnya adalah hu atau hi yang dibaca panjang ini seperti ini. Kasrah tegak, dhamma tegak atau dhamma terbalik. Hukumnya adalah mad silah qasirah. Innahu huwat tawwabur rahim. Huwat ini alif lam syamsiyah. Huwat tawwabur rahim. Mad arid lisukun. Demikian pembelajaran kita, mengaji kita, membaca Al-Quran kita secara perlahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan yang menyaksikan video ini mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam membaca Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.